Shalom, selamat malam Bapak Ibu. Bersyukur buat setiap penyertaan Tuhan sepanjang hari ini kita boleh melakukan rangkaian aktivitas. Dan terutama pada malam hari ini kita boleh sekali lagi menikmati kesempatan persekutuan doa Rabu pada malam hari ini. Mari kita mengungkapkan syukur kita naikkan pujian, aku hendak bersyukur pada Tuhan. Aku hendak bersyukur pada Tuhan karena keadilannya dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Ya Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu, Tuhan kami, dimuliakan atas seluruh bumi. Kita berdoa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur untuk setiap kasih setia-Mu dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih karena Engkau terus menuntun kami dalam setiap aktivitas kami sampai pada malam hari ini. Bapak, malam hari ini kami ingin memulai persekutuan doa Rabu kami. Tuhan kiranya yang berkati setiap jemaat-Mu yang di rumah. Kau sucikan, Kau kuduskan hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh benar-benar siap untuk merenungkan firman-Mu. Ini doa kami Tuhan, haleluya, amin. Bapak Ibu, dalam kehidupan kita umat percaya, kita tahu bahwa Tuhan tidak ingin kita menjadi jemaat yang suam-suam kuku. Tuhan ingin kita semakin hari semakin diperbaharui untuk menjadi semakin serupa dengannya. Tuhan sebagai penjunan ingin membentuk kita tanah liatnya sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Pertanyaannya, maukah kita memberikan hati dan kehidupan kita untuk dibentuk olehnya? Lagu ini akan menjadi pengantar dan persiapan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita angkat sebuah pujian, ubah hatiku seputih salju. Ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri-Mu. Sekali lagi, ubah hatiku, ubah hatiku seputih salju, ubah hatiku seperti diri-Mu. Engkau penjunan ku tanah liat, bentuk jadi itu doaku
kepada hambanya disilahkan. Tuhan, lewat doa syafaat, kami rindu kuasa-Mu dinyatakan, kasih-Mu dinyatakan, mengubah situasi, kondisi, orang-orang atau pihak-pihak yang kami doakan. Tapi terlebih lewat persekutuan doa seperti ini, diri kami sebagai pendoa juga terus ingin diubahkan oleh Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, sebelum kami naikkan doa-doa kami, nyatakanlah isi hati-Mu, kuasa firman-Mu itu mengubahkan hati pikiran kami, memperbarui hidup kami lagi, memimpin kami, sehingga hidup kami sebagai pendoa selaras dengan doa-doa yang kami naikkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mau merenungkan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya masih terkesan dengan pesan khotbah Pendeta Budiono Lee hari Minggu kemarin. Itu sebabnya malam ini saya ingin mengajak kita berefleksi dari ayat yang sama dari kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2. Demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan dibacakan. Bapak Ibu Saudara masih ingat pesan khotbah minggu kemarin? Pesannya adalah bahwa ibadah sejati itu ada. Tandanya adalah ketika kita beribadah tidak hanya hari Minggu saja, tetapi juga hari Senin sampai Sabtu. Tiap hari kita mempersembahkan seluruh aspek hidup kita sebagai bentuk ibadah kita yang memperkenan hati Tuhan, sebagai bentuk kesaksian yang memuliakan Tuhan. Dan kita ingat ada ilustrasinya juga ya, kupu-kupu atau maksud saya ulat yang berubah menjadi kupu-kupu. Nah, berubahnya ulat yang jelek menjadi kupu-kupu yang indah ini menekankan pesan bahwa perubahan hidup jemaat Roma atau pertumbuhan rohani jemaat Roma itu bisa terjadi dengan baik ketika berlangsung dalam proses dari dalam keluar. Ya. Berproses dari dalam keluar. Perubahan itu harus diawali dari perubahan pikiran jemaat Roma. Mungkin itu mewakili sifat-sifat, motivasi-motivasi, ambisi-ambisi, sesuatu yang di dalam. Itu dulu yang harus diubahkan oleh firman Tuhan. Dan ketika perubahan dari dalam itu terjadi, itu akan berdampak terjadi perubahan-perubahan yang di luar, yang nampak, bisa dilihat. Mungkin dalam bentuk perkataan maupun perbuatan jemaat Roma. Nah, Rasul Paulus di ayat 3 sampai 13 memberikan contoh perubahan itu bisa nampak terjadi di dalam cara jemaat bergereja. Di mana mereka bisa ya, ketika perubahan dari dalam itu terjadi, maka mereka juga akan bisa saling mengasihi, saling menghormati, saling melengkapi dengan karunia-karunia yang ada pada diri mereka masing-masing. Bahkan lebih jauh, dari ayat 14 sampai 21, Rasul Paulus menunjukkan pada gilirannya perubahan dari dalam ini setelah berdampak pada perubahan di dalam hidup bergereja, itu juga akan meluas, bisa jemaat hidupnya itu berdampak bagi masyarakat kota Roma yang majemuk itu. Yaitu ketika dicontohkan di sana, ketika jemaat Roma hidup di tengah masyarakat dengan damai
dengan mengasihi, dengan mendoakan, dengan bermurah hati, bahkan siap menolong pihak-pihak yang menganiaya jemaat, yang memusuhi jemaat. Bapak Ibu Saudara, indah sekali bukan dampak dari perubahan dari dalam yang dialami oleh jemaat Roma ini. Disitulah saya ingin merefleksikannya kebenaran ini dalam konteks hidup kita saat ini. Perubahan itu dari dalam keluar. Khususnya ketika kita tahu kita ini hidup di dalam zaman yang lebih mengagungkan kemasan ya, di mana orang itu bisa lebih dihargai dari penampilan luarnya. Wujudnya bisa banyak hal, tapi prinsipnya seperti itu. Contohnya, contoh ya, bukan rahasia lagi ya, anak-anak saya juga tahu, katanya anggota grup band BTS itu ya, itu semua cantiknya hasil oplasan ya, operasi plastik. Nah, ini tantangan tersendiri buat kita, khususnya biarlah ayat-ayat ini mengingatkan kita, perubahan yang sejati itu tidak bisa dari luar seperti yang dunia promosikan. Perubahan itu dari dalam keluar. Di situ saya ingin mengajak kita mengaplikasinya dalam konteks hidup kita saat ini. Mari kita fokus mengalami perubahan dari dalam keluar. Saya ajak kita, saya mendorong kita memanfaatkan situasi kita saat ini di masa pandemi ini. Di saat kita dikondisikan, ya, tanda petik dipaksa untuk lebih banyak di rumah, ya, melakukan berbagai hal di rumah, belajar di rumah, sekolah di rumah, ibadah di rumah, bekerja dari rumah. Saat kita sejenak lebih menjauh dari orang lain, berjarak, tidak terlalu dekat berinteraksi dengan orang lain. Mari kita manfaatkan situasi seperti ini sebagai kesempatan untuk mengizinkan bagian dalam kita diubahkan oleh firman Tuhan. Mari kita pakai kesempatan ini untuk secara diam-diam kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, berani mengevaluasi, mengakui bagian-bagian dalam kita yang masih jelek ya, seperti ulat itu, entah itu baik berkaitan dengan karakter, sifat tertentu, atau motivasi hidup kita, ambisi hidup kita. Mari diam-diam kita bertekun di dalam devosi kita pribadi dengan dibantu persekutuan doa online semacam ini, ibadah online, pembinaan online. Mari kita izinkan firman Tuhan itu dan Roh Kudus itu leluasa mengubahkan bagian dalam dari hidup kita ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, perubahan yang dari dalam itu yang akan membuat terjadinya perubahan bagian luar kita, perkataan, perbuatan kita, yang tentunya itu akan berdampak memberkati komunitas kita, komunitas seiman kita, bahkan komunitas kota kita. Mari kita lakukan itu supaya apa? Supaya kelak setelah kita lewati pandemi ini, kita menengok ke belakang, kita tidak hanya mengenang masa pandemi ini sebagai masa-masa sulit, tetapi juga masa-masa yang patut kita syukuri karena kita ingat justru masa-masa seperti ini sudah menjadi kesempatan, momentum kita mengalami banyak sekali perubahan-perubahan di dalam diri kita yang membuat kita justru bisa mempersembahkan ibadah yang sejati itu, yang memperkenan hati Tuhan dan yang memuliakan Tuhan. Maukah kita Bapak Ibu Saudara sekalian? Amin. Mari kita masuk dalam doa-doa syafaat kita.